Saya Putu Yasa, mantan penjaga gawang Persebaya. Sekarang saya tinggal di Bali, pulang kampung bersama keluarga. 6 tahun terakhir saya sudah boyongan bersama keluarga tinggal di Bali dan menetap di Bali, tepatnya di Denpasar. Lumayan kangen sama teman-teman mantan pemain Persebaya, khususnya seperti Muharram Rusdiana, Bangkit, Usman Adi, Yongki Kastanya, Eli Maura, Samsul Arifin, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan semua pada sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Saya berkarir di Surabaya sejak tahun 1983 sampai tahun 1990. Perjalanan karir saya lumayan panjang. Setelah lulus sekolah tingkat SMA di Bali, saya merantau ke Jakarta. Tujuannya bukan menjadi pemain bola. Tujuan utamanya adalah bekerja. Di Jakarta saya bekerja di sebuah perusahaan perakitan mobil namanya PT Gaya Motor, kira-kira selama hampir 3 tahun. Ternyata di Jakarta, di perusahaan saya itu ada kegiatan sepak bola setelah pulang kerja. Kebetulan di perusahaan ada lapangan sepak bola, jadi saya iseng mengikuti kegiatan tersebut. Dari sana saya mencari informasi untuk bagaimana caranya supaya saya bisa masuk klub sepak bola. Ternyata informasi yang saya dapat di Jakarta Utara ada klub yang mau menerima saya. Nama klubnya Volker. Ketika itu yang cikal bakalnya menjadi Bina Taruna Utara di bawah internal atau di bawah Persitara. Klub-klub di bawah Persitara ya, salah satunya itu Volker. Dari sana saya memulai karir karena begitu mengikuti kompetisi langsung juara di internal Persitara. Persitara sendiri saat itu masih di level divisi 1, belum divisi utama. Setelah mengikuti kompetisi Perserikatan divisi 1, di pertengahan kompetisi saya harus ke Surabaya karena mengikuti tes untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sekarang disebut dengan ASN. Tahun 82 saya berangkat ke Surabaya untuk mengikuti tes tersebut. Akhir 83 pengumuman ternyata saya diterima, sehingga saya harus berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan karir sebagai pegawai negeri. Kebetulan saya waktu itu tes dan diterima di
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surabaya. Nah, dari sana saya bertemu dan berkenalan langsung dengan almarhum Nuryono Haryadi yang menjadi kapten tim Persebaya selama saya bekerja di Surabaya. Dari tahun 83 sampai tahun 90 saya mengikuti kegiatan sepak bola khususnya di Surabaya. Klub yang saya masukin atau naungin, saya bernaung di bawah klub yang namanya Sasana Bakti atau disebut biasanya Sakti. Kenapa ke Sasana Bakti? Kenapa tidak ke klubnya Nuryono Haryadi, almarhum Budi Anas, IM yang pada saat itu prestasinya bagus, begitu juga Suryanaga, Aswabab, dan lain-lain. Kenapa ke Sakti? Yaitu terkait dengan posisi saya sebagai penjaga gawang. Karena penjaga gawang akan kelihatan skillnya ketika sering mendapat serangan. Dari sanalah saya terpantau oleh tim pelatih Persebaya untuk ikut seleksi. Saya menjadi tim di Persebaya. Pada saat itu saya orang baru di Surabaya, sedangkan pemain-pemain yang lain itu sudah lama di Surabaya, bahkan mungkin dari junior mereka sudah di Persebaya. Singkat cerita, selesai seleksi ternyata saya kepilih tahun 8 kompetisi Persikatan Divisi Utama tahun 84-85. Penjaga gawang yang terpilih saat itu ada 3. Yang pertama Sasono Andito, kedua Hendriwan, ketiga saya. Saya pada saat itu posisinya menjadi kiper ketiga. 84-85 sampai selesai itu kompetisi, saya tidak pernah diturunkan. Kompetisi Divisi Utama Persikatan tahun berikutnya 85-86, saya juga masih tetap sebagai pemain pelapis, jadi penjaga gawang kedua setelah M. Ridwan. Tahun 85-86 tersebut saya sempat diturunkan babak kedua kalau saya tidak salah ketika melawan PSM Ujung Pandang dengan kedudukan skor ketinggalan 1-0, main di Gelora 10 November. Sejak saat itu pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1 yang kalau tidak salah gol dicetak oleh almarhum Budi Anas. Nah, sejak saat itu saya diturunkan terus oleh pelatih. Ketika itu pelatih kepalanya Om Uziaji namanya kalau tidak salah. Sampai berakhirnya kompetisi tersebut, Persebaya saat itu hampir terkena degradasi. Selesai
kompetisi perserikatan utama untuk bisa lolos ke Senayan, 6 besar di Senayan, 85-86 Persebaya tidak lolos, bahkan degradasi seperti yang saya bilang tadi. Maaf, ada suara kendaraan lewat. Tahun itu juga 85-86 ternyata saya terpantau oleh tim pemandu bakat dari PSSI. Saya dan Mustaqim dipanggil ke Platnas untuk mengikuti seleksi. Ternyata sampai di Platnas banyak sekali penjaga gawang yang dipanggil, termasuk salah satunya saya. Kalau saya tidak lupa, ada Bu Nirin Meka almarhum, ada Hermansyah, ada Asmawi Jamba, ada Sobur dari Persib Bandung, ada Surya Dharma dari Deli Serdang. Nah, ternyata PSSI pada saat itu membuat 2 tim A dan tim B. Saya sama Mustaqim dari Persebaya, dan kebanyakan pemain yang berasal dari Perserikatan itu menjadi tim B, sedangkan pemain-pemain yang berasal dari Galatama itu di tim A. Seleksi berjalan, saya di tim B, maka sama Subur, Surya Dharma sebagai penjaga gawang itu yang terpilih, saya sama Surya Dharma dari Deli Serdang, sedangkan Subur tidak terpilih. Tim B tersebut diproyeksikan untuk mengikuti Piala Merdeka Game di Kuala Lumpur. Nah, kita berangkat ke Kuala Lumpur mengikuti Merdeka Game. Pelatih pada saat itu Sartono Anwar dan Sultan Tahara. Selesai mengikuti Merdeka Game Kuala Lumpur, saya ternyata sama pemain lain, kalau tidak salah di situ ada Jayartono, Mustaqim, Adityo Darmadi, itu dipromosikan ke tim A yang dipersiapkan untuk Asian Games 86 di Seoul, Korea Selatan. Kiper yang terpilih pada saat itu hanya 2, Bu Nirin sama saya. Akhirnya kita mengikuti pesta olahraga Asian Games di Seoul, Korea Selatan. Saya hanya main sekali ketika timnas masuk semifinal, setelah, kalau tidak salah, setelah timnas dikalahkan Korea Selatan, sedangkan Kuwait dikalahkan oleh Uni Emirat Arab, dengan Arab Saudi. Maka untuk memperebutkan medali perunggu, Indonesia berhadapan dengan Kuwait. Ketika Indonesia berhadapan dengan Kuwait, saya diturunkan full. Ya, hasilnya kalau saya tidak salah itu kalah 3-1. Akhirnya tanpa medali, timnas pulang ke Indonesia. Setelah itu banyak lagi event-event yang atau kegiatan yang harus
ikuti ada pra olimpiade, selanjutnya pra Piala Dunia. Mungkin di podcast yang lain teman-teman dari mantan pemain nasional sudah banyak yang menceritakan hal tersebut, sampai ke event SEA Games tahun 87 di Jakarta yang akhirnya mendapat medali emas pertama kali selama Indonesia mengikuti event tersebut. Perjalanan karir saya ya lumayan panjang. Untungnya saya mendapat dukungan dari tempat saya bekerja dan tempat saya melanjutkan pendidikan. Tempat saya bekerja mendukung dan memberi saya dispensasi selama saya mengikuti kegiatan di tim nasional. Begitu juga di kampus tempat saya menuntut ilmu, dan kampusnya Universitas 17 Agustus Surabaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kampus Untak Surabaya yang telah memberikan saya fasilitas berupa beasiswa sampai saya menyelesaikan pendidikan di sana. Terima kasih banyak Untak Surabaya. Begitu juga instansi saya tentunya. Tahun 90 selanjutnya masih di tim nasional. Setelah Asian Games, Paralimpik, Piala Dunia, kembali ke SEA Games 89 di Kuala Lumpur. Di situ tim Indonesia mempertahankan medali emas yang didapat tahun 87 di Jakarta. Ternyata gagal, hanya sampai di semifinal. Tahun 89 itu terakhir saya di tim nasional, balik ke klub Persebaya. Saya masuk tim nasional tahun 85, 86 sampai 89. Sedangkan di Persebaya mulai tahun 86, 87 Persebaya mencapai final divisi utama. Di final dikalahkan oleh PSIS Semarang 1-0. Tahun berikutnya 87, 88 kembali Persebaya sampai ke final lagi. Di final ketemu Persija Jakarta. Persebaya menang 3-2 setelah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Persebaya juara divisi utama Perserikatan. Tahun berikutnya 88-89 Persebaya juga masuk final lagi, ketemu Persib Bandung. Di sana Persebaya dikalahkan oleh Persib Bandung 2-0. Salah satunya gol bunuh diri. Nah, pulang dari sana dari Jakarta ke Surabaya, beredar isu bahwa pemain Persebaya terutama Subangkit dan saya sebagai penjaga gawang diisukan kena suap, walaupun itu faktanya sama sekali tidak terbukti. Nah, dari sana Persebaya, mungkin kebijakan Persebaya, pengurus Persebaya ketika itu mungkin berbenah untuk
pelatih, terus ganti pemain. Nah kebetulan semua pemain yang di 89 itu hampir 90% itu sudah dianggap tidak mumpuni, diganti dengan pemain-pemain baru yang lebih fresh, yang lebih bagus, ya memang hasilnya bagus, pemain-pemain muda. Maka lahirlah pemain-pemain yang seperti Bejo Sugiantoro, Anang Makhluk, saya tidak begitu apa, Hartono, masih banyak itu saya tidak begitu hafal. Sedangkan pemain-pemain lama yang masih dipakai hanya itu pun di tim lama dia termasuk yang paling muda, seperti Yusuf Ekodono, Sigor Sutrisno, siapa lagi saya lupa. Saat itu saya memutuskan untuk berhenti berkarir di sepak bola, fokus ke karir di pekerjaan. Tahun 96 saya ditugaskan di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, tepatnya di Pulau Tarakan. Di sana saya bertugas 4 tahun. Setelah itu saya kembali ditugaskan di Pulau Jawa, yaitu di tepatnya di airport Bandara Juanda, Surabaya. Dari sana saya kembali lagi ditugaskan di Kalimantan. Tapi Kalimantan yang ini Kalimantan Barat, di perbatasan dengan Kuching, Malaysia, tepatnya di Entikong. Di situ saya jalani tugas hampir 2,5 tahun. Dari saya kembali ke Pontianak di kota provinsi Kalimantan Barat. Di sana juga 2 tahun. Setelah itu saya ke Jakarta, ditugaskan di kantor pusat setahun. Nah baru kembali lagi ke Surabaya di Tanjung Perak. Di sana pun juga saya tidak lama, hanya 27 bulan. Terus saya dipindahkan ke kampung halaman saya di Bali, di Bandara Ngurah Rai Bali. Itu saya jalani 4 tahun. Setelah itu saya kembali lagi ke Kalimantan, Balikpapan. Balikpapan. Di sana saya jalanin 2 tahun. Dari sana kembali lagi saya ke Bali, tinggal 2 tahun. Terus pensiun. Jadi saya pensiun tahun 2018. Sekarang tahun 2024, artinya saya sudah menjalani masa pensiun 6 tahun. 2018 itulah keluarga saya boyong semua ke Bali, ke kampung halaman saya, tepatnya di Denpasar. Hanya itu yang bisa saya ceritakan. Banyak yang ada di kepala, tetapi saya sulit menjelaskannya. Takut salah, banyak lupa, takut salah nih. Belum lagi cerita tim NAS terindikasi suap di Paralimpik. Ketika itu saya ikut. Saya nggak mau nyebut nama lah, sama klubnya itu tidak etis. Ya, hanya itu pengalaman saya sebagai pemain bola dari kampung. Sebenarnya saya nggak bercita-cita jadi pemain bola sebenarnya, karena saya berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Fokus saya merantau hanya mencari nafkah, bekerja. Ternyata sepak bola membawa saya ya lumayan kenangan yang baik, walaupun ada buruknya, tapi lebih banyak baiknya. Dari sepak bola saya juga banyak belajar cara bergaul, cara menempatkan diri dan lain sebagainya. Ya, hanya itu yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.